Halo, assalamualaikum. Eh, di video kali ini banyak banget yang tanya ya. Jadi akan saya bahas tentang sensasi yang saya alami. Ini nggak saya catat ya. Kalau ada yang kelewat mungkin udah lupa ini ya. Langsung aja ini ya, biar cepet ya. Biar nggak lama-lama. Ini untuk sensasi yang pertama ya. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Ini yang dirasain di badan dulu ya. Untuk yang pertama itu sakit kepalanya itu sakit ya, sakit bener. Terus yang kedua, kalau rambut saya nggak rontok ya, cuma dia keluar kayak komedo kayak gitu aja. Terus yang ketiga itu mata itu, kalau mata itu kayak agak buram ya, agak buram gimana gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu telinga itu kadang-kadang kayak berdenging. terus terus yang tadi keempat ya, yang kelima itu hidung kayak mampet, jadi kayak orang pilek tapi kita nggak pilek ya, kayak apa ya, pokoknya ya kayak mampet lah kayak gitu. Terus yang kelima itu kadang di muka kayak yang keenam itu kayak ada kedutan ya di muka ya. Itu kayak ada kedutan di bibir dulu saya, di bibir sini sama sini. Terus gigi sakit ya, sering sakit gigi. Hmm, Sering sariawan. Terus leher itu rasanya kaku, pegel. Bentar ya. Maaf ya, tadi ada yang nelpon ya. Kita lanjutin ya. Untuk leher itu kayak kaku ya, kayak tegang kayak gitu di sini. Pegel-pegel gimana itu. Terus untuk awal pertama itu kena itu yang kerasa bener itu ini ya, sensasinya ya di tenggorokan itu rasanya kayak ngeganjel. Terus eh, lidah itu rasanya kayak pahit-pahit gimana kayak gitu ya. Terus dada sesak. Terus hmm, bentar ya, ini soalnya banyak banyak bener ini, jadi tak inget-inget dulu ya. Terus dada itu sakit ya, dada sebelah kiri itu sakit, itu tembus ya sampai ke punggung belakang. Ini ini yang aneh ini, entah sama entah enggak ini ya, sama teman-teman ya. Itu dada itu saya sakit tembus sampai ke belakang itu, dan di tangan itu kerasa lemes ya, kayak nggak ada tenaga. Itu dulu saya kayak gitu ya, kalau untuk yang di dada ini sakit itu tembus ke belakang. Terus tangan sebelah kiri ini kayak nggak ada tenaganya ya. Terus dada sebelah kanan ya, cuma itu nggak bareng ya, itu pindah-pindah ya, satu-satu. Kalau dari sini sakit, di sini enggak, kalau di sini sakit, sini enggak. Terus ulu hati itu rasanya nggak nyaman, nggak enak, kayak ngeganjel kayak gitu. Kalau ditekan gini kayak agak sakit ya. Terus kebas, terus kesemutan, perut kembung, sering sendawa, terus keliengan, eh, terus kaki itu kayak tegang ya, kaki itu kayak tegang. eh, Tegangnya itu gimana ya, contohnya gini ya, kayak kita lagi naik motor ya, itu kaki itu ya, bukan cuma kaki sih ya, sebenarnya sama tangan ya. Jadi dia itu kayak tegangnya itu kayak kaku-kaku gimana kayak gitu ya. Susah ya mau jelasinnya ya, pokoknya tegang kayak gitu. Kalau kita naik motor entah apa itu, kadang dia kayak tegang sendiri kayak gitu, kayak saya sendiri pun dulu itu bingung, kayak gimana kok ini kayak gini ya.
Tapi kalau untuk sekarang itu udah lepas ya, udah nggak ada lagi kayak gitu. Terus punggung itu kerasa panas, punggung terasa panas, terus pinggang itu nyeri ya. Terus eh, kencingnya itu agak berbusa. Ini ya kalau yang saya alami ya, ini sensasinya saya kasih tahu itu belak-belakan aja ya, biar enak ya, biar siapa tahu teman-teman ada yang sama ya. Kalau untuk awal-awal itu saya kena itu, BAB saya itu warnanya hitam itu selama 3 hari ya saya, BAB hitam. Terus paha ini kaku, sakit ya. Terus hmm, kalau untuk anxiety-nya ya, ini kalau untuk ini agak lupa ini ya. Ini saya baru ingat dari di sini aja ya, soalnya nggak saya catat ya. Kalau untuk anxiety ya, ini anxiety entah apalah ya. Dulu kalau saya bilang kayak gitu. Kalau sekarang udah tahu ya. Itu untuk yang pertama itu takut mati ya, itu udah udah mayoritas ya. Orang-orang itu pasti takut mati kalau udah ada anxiety. Takut mati, takut sholat, takut keluar, takut keramaian, takut kemana-mana, takut dengar berita kematian, terus takut kalau ada orang cerita tentang penyakit ya. Contohnya gini, eh, misalkan kita duduklah sama teman-teman, tiba-tiba ada teman datang, eh, teman itu nanyain ke teman saya, ini kenapa ya kok dia sakit kayak belum sembuh. Itu itu saya takut denger kayak gitu, itu dulu ya, itu dulu saya takut. Nah itu kayak gitu maksudnya, contohnya kayak gitu ya. Terus takut keramaian, takut kena angin, apa kalau ada angin kenceng itu, kayak angin gede itu saya takut ya dulu ya, takut bener itu saya langsung pulang. Terus takut ngeliat hujan mendung, takut denger suara takbir waktu lebaran, hari raya Idul Fitri itu. Terus takut dibilang sakit apalah inilah sama saudara ya, pokoknya serba takut itu ya kalau untuk anxiety-nya. Terus takut bepergian di jalan, itu dulu saya nggak berani ya untuk keluar itu sendirian ya, itu sama istri ya ditemenin. Itu udah ditemenin pun saya ada sensasi, ada datang sensasi juga ya, sama aja ya. Terus takut untuk mandi itu lama, itu saya takut mandi ya dulu ya. Jadi kalau mandi itu saya jam 2, itu jam 3 itu baru mandi, itu pun pintu nggak saya tutup ya, takut mandi, takut BAB. Karena waktu BAB itu kayak agak kerasa lemes ya, jadi saya takut kayak sempoyong kayak gitu. Terus ini pernah ya, ini kejadian lucu ya ini ya, ini saya pernah ya ini. Jadi waktu itu saya eh, datang ke acara apa, kalau orang sini bilang sih kenduren ya, kenduren itu maksudnya riungan kayak gitu ya. Itu baru mulai doa itu, baru baca bismillah. Ini agak lucu ya. Jadi saya itu tiba-tiba udah ngerasain nggak nyaman itu di situ ya, waktu baru baca bismillah. Dan saya ngomong sama teman saya, bro, saya pulang dulu ya bentar, kata teman saya. Nah, kenapa? eh itu itu terus terang saya bohong ya, karena saya udah nggak udah ngerasain nggak nyaman ya waktu itu ya, karena itu udah keluar keringet dingin, terus kayak orang bingung saya di situ ya, di acara itu, di acara syukuran itu. Terus dadanya sesek, itu saya langsung ngomong sama teman saya bohong itu waktu itu. Saya bilang kalau itu saya tadi ngerebus air lupa mau matiin gas, jadi saya itu bohong di situ, saya pulang karena ngerasain sensasi itu ya.
bisa takut bener, baru denger bismillah itu aja udah takut bener saya. Terus saya pulang, itu temen langsung nyamperin, pulang dari situ langsung nyamperin saya, "Duh, kenapa kamu nggak balik lagi? Katanya cuma matiin gas, kenapa nggak balik lagi, kan baru mulai," katanya. Itu saya bohong lagi di situ, oh nggak enak lah mau balik lagi, soalnya udah mau dimulai acaranya, masa saya balik lagi. Nah, itu sebenarnya saya bohong itu karena saya ngerasa sensasi ya, itu di situ aja udah takut itu saya. eh Sebenarnya banyak ya kalau untuk anxiety-nya ya, karena orang yang terkena anxiety itu sensitif banget ya, dengar apa dikit takut, ngelihat apa dikit takut ya. Orang dulu saya aja kalau keluar itu siang itu jam 11, kalau panas bener itu kayak orang takut sendiri, itu takut kayak gitu. Karena apa ya, kalau terlalu panas itu pandangan itu kayak berkunang-kunang kayak buram gitu, jadi takut ya. Pokoknya banyak bener serba takut ya. Mungkin kalau yang lain itu agak lupa ya, saya baru inget itu baru itu ya. Kalau untuk yang lain-lain nanti coba saya inget-inget, nanti saya bikin videonya lagi ya, biar lebih jelas detailnya ya. Karena saya nggak nggak terlalu apa nggak udah nggak terlalu inget sih ya, udah saya lupain ya, jadi udah lama bener. Terus kalau untuk sensasi asam lambung itu, asam lambungnya aja ya, kalau asam lambungnya aja itu sebenarnya sepele ya, itu yang bikin banyak bener itu dari anxiety-nya ya, jadi semua kerasa sakit ya. Bahkan dulu ada temen itu dia sakit udah agak lama ya, dia cerita bahwa dia sakit ini, dia ngerasain ini kayak gini kayak gini ya, dia bilang kayak gitu ya sama saya. Eh, itu tuh setelah saya pulang bukan bukan pulang dari rumah, itu belum pulang, malah masih di tempat dia ya. Itu tuh bisa langsung kontak ya, kita seolah-olah kayak ngerasain juga sama kayak dia. Itu belum pulang saya di tempatnya. Jadi waktu di tempat temen saya itu, saya nelpon istri saya buat jemput. Padahal di situ nggak apa-apa, cuma saya begitu denger kayak gitu itu langsung keluar keringet dingin, terus kayak tegang gimana kayak gitu ya, badannya itu kayak tegang kayak kaku-kaku gimana. Jadi langsung kepikiran, waduh nanti di jalan gimana ini. Terus saya tiba-tiba nelpon istri ya di situ ya buat jemput saya, saking takutnya. Itu baru denger kayak gitu aja dari teman ya, nggak tahu kalau ya teman-teman itu kayak gimana ya, kalau saya dulu kayak gitu. Ini buat teman-teman ya yang sekiranya ngerasain sensasi yang sama kayak saya, nanti bisa komen di bawah ya. Nanti bisa saya maksudnya bisa langsung saya bikinin videonya ya buat teman-teman ya. Dan ini ada request juga ya dari teman, saya lupa namanya ya, itu suruh nyeritain, bro gimana pengalaman kamu tentang sholat Jumat ya, itu agak lucu ya, nanti saya apa saya bikin videonya juga ya. eh, karena ini saya baru sempat bikin video karena kemarin saya kebetulan ada kesibukan jadi anggota KPPS ya, makanya saya belum bisa bikin video. Dan itu saya nggak tidur ya, 1 hari 1 malam ya ngurusin anggota KPPS kayak gitu, jadi saya nggak bisa bikin video. eh, Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputaran asam lambung, dan kalau ada yang minta solusi, insya Allah nanti akan saya kasih solusinya, terus saya kasih tipsnya ya buat teman-teman ya. Saya kira cukup sampai di sini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.